Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 436 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah menggunakan belati embun pagi Dewa Emosi dan kombinasi kemampuan ke-9 atribut es, bahkan berhasil mematahkan koneksi di Tian dengan cakar Dewa Naga, wajah Wu Yuhao menjadi pucat. 3 inti jiwa di tubuhnya sudah beroperasi pada kapasitas maksimum. Meskipun Yuhao membuatnya terlihat mudah, tapi dia telah menghabiskan lebih dari 50% kekuatan jiwanya. Hal ini adalah sesuatu yang tidak dia alami setelah menjadi seorang limit daulo. Sambil mengangguk dengan puas, Ditian mengayunkan tinju tangan kirinya ke depan, melepaskan gelombang kekuatan spasial. Selain dipenuhi kekuatan ilahi, seekor naga hitam raksasa tiba-tiba muncul di belakang Huo Yuhao, membuka mulutnya dan langsung menelan Huo Yuhao. Bersama dengan hal itu, Ditian sekali lagi merobek ruang spasial dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Di saat kekuatan pengikat dan korosif yang kuat mulai menyusup ke tubuh Huo Yuhao, mereka semua langsung kehilangan efek setelah dibekukan oleh atribut S0 mutlak. Namun di saat Yuhao berniat meninggalkan kepala naga, dia tiba-tiba berputar di udara, serta terlihat sebuah cahaya pelangi menyerempet tubuhnya. Di momen ini, Huo Yuhao merasa separuh tubuhnya mati rasa. Energi gila di dalam cahaya benar-benar mampu memutar seluruh tubuhnya. Bahkan suhu nol mutlak miliknya tidak bisa mempengaruhi serangan Ditian, sehingga membuatnya benar-benar tersadar betapa mengerikan kekuatan cakar Dewa Naga. Selain memiliki semacam kekuatan absolut sangat mengerikan, ada juga kekuatan unsur di dalamnya. Meski Yuhao merupakan pemilik unsur murni atribut es dengan tingkat tertinggi, namun seolah-olah cakar naga memiliki kekuatan semua elemen, air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, dan fluktuasi energi tipe spasial muncul pada saat yang sama. Bahkan mereka dilepaskan dengan cara yang sangat kacau dan eksplosif. Pada dasarnya, Ditian tidak berusaha mendaratkan pukulan keras kepada Huo Yuhao, tapi sebaliknya, dia fokus pada kecepatan serangannya. Selain itu juga, Ditian mampu memadukan kekuatan spasial dan kekuatan kegelapan dengan sangat sempurna. Dia berhasil mengatur waktu serangannya sehingga dia memukul Huo Yuhao ketika dia baru saja menghabiskan banyak energi. Oleh sebab itu, Huo Yuhao akhirnya tidak dapat menghindari serangan tersebut. Mau bagaimanapun, setengah dari tubuh Huo Yuhao saat ini sudah mati rasa. Dia haruslah mengaktifkan 3 inti jiwa di tubuhnya untuk menangkis kekuatan menakutkan Dewa Binatang Roh. Di saat kepala naga yang telah memakannya sudah hancur, Huo Yuhao maju selangkah saat dia memasuki celah di depannya, menghindari serangan berikutnya yang mencoba menghadangnya. Pada saat ini, ruang berkedip saat 2 individu terus muncul dan bertabrakan satu sama lain. Kilatan cahaya menerangi udara di sekitarnya saat Ditian dan Huo Yuhao berpisah satu sama lain setiap kali setelah mereka bertabrakan. Jika seseorang melihat ke langit di atas hutan Stardo, orang akan melihat langit yang benar-benar berkerut. Warna-warna di langit berubah dengan cepat ketika mereka berkedip di antara warna-warna keemasan, hitam pekat, dan pelangi.
Meskipun mereka bisa dipisahkan oleh puluhan ribu meter, setiap binatang roh di hutan Stardo tidak berani bergerak untuk saat ini. Sementara itu, di dalam wilayah inti hutan Stardo, Angsa Zamrud, Raja Iblis Mayret, Raja Beruang, dan Raja Merah semuanya berkumpul. Mereka semua terlihat bereaksi terhadap keributan di atas hutan Stardo dengan cara berbeda. Sang beruang terus-menerus melepaskan dan mencabut cakar beruang saat melotot dengan ganas. Di sisi lain, Mayret Demon King seperti sedang memikirkan sesuatu, sementara Scarlet King dan Emerald Swan yang sangat khawatir tentang Dithian. Mau bagaimanapun, mereka saat ini dipisahkan oleh jarak 10.000 meter dari udara, dan mereka berempat adalah binatang roh yang sangatlah kuat. Meskipun mereka sangat tertekan oleh efek pertempuran Huo Yuho dan Dithian, mereka masih mampu untuk bergerak dan menyaksikan pertempuran. Dengan perasaan bingung, Raja Scarlet bertanya, siapa yang bisa bertarung melawan Dewa Binatang Roh dalam waktu sangat lama? Angsa Zamrud Beiji mengatakan, dia beranggapan Dithian sedang baku hantam melawan seorang manusia, tapi dia tidak mengetahui siapa sosok tersebut. Hanya saja dia sempat melihat Dithian terbang ke langit bersama seorang manusia. Ucapan barusan langsung dibantah oleh Raja Scarlet. Dia beranggapan tidak ada satupun manusia di benua Doulo yang mampu menyaingi Dithian. Di saat Raja Beruang beranggapan apakah sosok tersebut adalah Evil Eye Tyrant King, Mayret Demon King langsung membentaknya dan mengatakan, Evil Eye Tyrant King tidak mungkin datang ke tempat ini. Pasalnya makhluk tersebut seharusnya sedang mempersiapkan terobosan 800.000 tahun. Kecuali dia bisa melakukan terobosan, tidak mungkin berani kembali menantang Dithian. Tepat ketika mereka sedang sibuk memprediksi siapa lawan Dithian, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah fluktuasi, membuat mereka langsung menatap langit. Di mana langit yang awalnya melengkung, tiba-tiba saja muncul seberkas cahaya spiritual, sehingga membuat Angsa Zamrud Beiji bertanya-tanya, apakah benar sosok yang menantang Dithian adalah Evil Eye Tyrant King? Pasalnya teknik yang mereka lihat disebut sebagai ruang waktu cahaya, sebuah kekuatan terkuat yang dimiliki oleh Evil Eye Tyrant King. Pada saat berikutnya, langit di atas mereka sudah berubah menjadi dunia yang berbeda. Mata Ashura di atas dahi Huo Yuhao memancarkan cahaya yang dalam dan menakutkan. Sementara Dithian yang tidak terlalu jauh dari Huo Yuhao terlihat bergerak sangat lambat. Ruang dan waktu di sekitarnya terlihat telah membeku. Kekuatan spiritual Huo Yuhao meledak seperti glester ketika bentuk manusia Dithian mulai memberi jalan. Sisik mulai muncul di kulit manusianya. Awalnya, sisik-sisik itu masih terlihat bersinar dan berkilau. Namun dalam sekejap mata, cahaya pada permukaan mereka mulai memudar saat mereka mulai jatuh dari tubuhnya. Saat ini, mata Dithian melebar tidak percaya. Tubuhnya mulai bergetar ketika menatap Huo Yuhao. Dia tidak mengetahui bagaimana mungkin Yuhao bisa menggunakan kekuatan ruang waktu cahaya milik Evil Eye Tyrant King. Pada dasarnya, saat mereka berdua sebelumnya terus bertabrakan di udara dan melepaskan kemampuan setengah dewa, Dithian berhasil mendaratkan pukulan pada Huo Yuhao. Namun serangannya diblokir oleh suhu S0 mutlak Huo Yuhao. Setelah itu, Dithian melihat mata Ashura Huo Yuhao melepaskan cahaya biru gelap dan langsung masuk ke dalam matanya. Ketika seberkas cahaya biru gelap muncul, rasanya seolah-olah waktu telah membeku. Dithian yang akan mengejar Huo Yuhao praktis tidak bisa bergerak di udara. Ruang waktu di sekitarnya berkontraksi pada tingkat yang luar biasa. Cahaya biru gelap sepertinya bergerak sangat lambat, namun selama pergerakannya, langit dan bumi telah menjadi biru gelap. Nah, seperti yang sudah Mimin jelaskan di spoiler-spoiler sebelumnya, kekuatan ruang dan waktu cahaya merupakan kartu traf terbesar Evil Eye Tyrant King, sebuah teknik yang digunakan Evil Eye Tyrant King di masa lalu untuk melarikan diri dari Dewa Binatang Roh Dithian. Secara efektif adalah kekuatan ruang waktu yang berasal dari sumber kekuatan spiritual seseorang.
Kekuatan ruang waktu dapat menghilangkan sumber kekuatan spiritual dari semua makhluk hidup, juga akan menyebabkan sumber kekuatan spiritual mereka memburuk dan akhirnya hancur total. Di masa lalu, meskipun Ditian mampu melukai Evil Eye Terran King, dia juga terkena teknik ruang waktu cahaya, membuat Ditian butuh waktu hampir 1000 tahun sebelum akhirnya pulih, sehingga sudah membuktikan seberapa kuat teknik ruang waktu cahaya. Kali ini, teknik ruang waktu cahaya kembali muncul, bahkan dilepaskan oleh Huo Yuhao, bahkan jauh lebih kuat daripada Evil Eye Terran King. Pasalnya, kekuatan spiritual Huo Yuhao lebih kuat daripada kekuatan spiritual Evil Eye Terran King. Mau bagaimanapun, Huo Yuhao memanglah memiliki kekuatan spiritual yang dapat menyaingi seorang setengah dewa. Inti jiwa spiritualnya sudah pada tingkat setengah dewa, tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai oleh Ditian setelah berkultivasi selama 700.000 tahun. Ditian akhirnya mengerti segalanya. Dia menyadari hanya ada satu alasan kenapa Huo Yuhao bisa mendapatkan kekuatan ruang waktu cahaya, di mana Huo Yuhao pasti pergi mencari Evil Eye Terran King sebelum menemuinya. Selain itu, dia pasti menjadikan Evil Eye Terran King sebagai cincin rohnya. Dengan alasan tersebut, Ditian akhirnya sadar kenapa Yuhao sangat yakin bisa mengalahkannya. Pada saat berikutnya, mata Ditian akhirnya berkilau. Dia mengumpulkan semua energi yang bisa diberikan oleh cakar Dewa Naga kepadanya, berusaha menghentikan sumber kekuatan spiritualnya agar tidak memburuk dalam kekuatan cahaya ruang waktu. Namun pada saat ini, Ditian melihat cahaya biru kecil di tangan Huo Yuhao. Cahaya itu tidak terlalu kuat, bahkan terjepit di bawah kuku jarinya. Namun Ditian menunjukkan ekspresi putus asa setelah melihatnya. Setelah itu, mata Huo Yuhao berubah warna gelap. Dia menutup matanya, termasuk mata asyuranya. Cahaya biru di tangannya tiba-tiba menjadi sangat kuat daripada cahaya dari ruang waktu cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut, langit di atas hutan Stardust sedang berada dalam keadaan yang tidak wajar. Ruang dan waktu terdistorsi akibat kekuatan besar yang baru saja dilepaskan. Di tengah kekacauan tersebut, sosok Ditian, dewa binatang roh yang telah memerintah hutan selama ratusan ribu tahun, berada dalam kondisi yang sangat sulit. Tubuhnya masih terjebak oleh efek ruang waktu cahaya, sebuah kekuatan yang mengikat ruang dan waktu. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada kemungkinan baginya untuk menghindari atau menghentikan serangan berikutnya dari Huo Yuhao. Namun sebaliknya, Huo Yuhao berdiri seperti bagian dari alam itu sendiri. Energi langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhnya tanpa henti. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa, melainkan seperti perwujudan kehendak dunia. Kekuatan spiritualnya menyatu dengan lingkungan di sekitarnya, menciptakan tekanan yang membuat siapapun yang berada di dekatnya sulit bernafas. Dengan satu gerakan tangannya, cahaya biru yang menyebar di udara mulai tertarik dan memadat. Cahaya itu perlahan berubah menjadi sebuah belati kristal berwarna biru, kecil namun memancarkan kekuatan yang mengerikan. Saat belati itu dilemparkan, dia meluncur di udara membentuk garis parabola yang sangat indah, seolah-olah sedang melukis jalur cahaya di langit. Namun keindahan itu hanyalah permukaan dari kekuatan yang menghancurkan segalanya. Ditian menyaksikan belati itu menembus lapisan ruang, menghancurkan dimensi seperti kaca rapuh. Ketakutan terlihat jelas di matanya. Pasalnya, dia dapat merasakan bahwa belati kecil itu membawa seluruh kekuatan spiritual Huo Yuhao, bahkan mengandung aura setengah dewa. Dihadapkan dengan serangan seperti itu, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dengan kesadaran segalanya sudah berakhir, Ditian menurunkan pandangannya. Dia tidak lagi memperhatikan belati yang mendekat, melainkan memandang hutan luas di bawahnya, tempat yang telah dia lindungi dan cintai selama hidupnya. Hutan itu adalah rumah bagi jutaan makhluk jiwa, dan juga tempat di mana seluruh pengorbanannya bermakna.
Di dalam hatinya muncul perasaan sedih karena harus meninggalkan semuanya dengan cara seperti ini. Sebuah senyum pahit kemudian terbentuk di wajah Ditian. Setelah memikul tanggung jawab selama begitu lama, kematian terasa seperti sebuah bentuk pembebasan. Tubuhnya mulai bergetar, dan pada saat berikutnya, belati itu menghantamnya, mengirim tubuh Ditian terlempar ke belakang. Lapisan ruang di sekitarnya hancur, dan seolah-olah sebuah dunia lain sedang memanggilnya. Empat binatang roh terkuat yang menyaksikan kejadian itu tidak mampu mempercayai apa yang mereka lihat. Sosok yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, kini tampak jatuh. Bagi mereka, hal ini seperti melihat runtuhnya sebuah pilar dunia. Dewa binatang roh yang telah menguasai hutan Stardust selama ratusan ribu tahun terlihat benar-benar telah dikalahkan. Pada saat yang sama, distorsi di langit mulai mereda. Emerald Swan akhirnya bisa melihat dengan jelas siapa lawan Ditian. Dia terkejut saat menyadari bahwa orang itu adalah Huo Yuhao, sang pencipta pagoda roh. Kebingungan dan kesedihan bercampur dalam hatinya. Pasalnya dia tidak mengerti kenapa seseorang seperti Huo Yuhao harus bertarung melawan Ditian dengan kekuatan sedemikian besar. Sementara itu, setelah melepaskan belati, Huo Yuhao harus tetap diam beberapa saat. Serangan sebelumnya telah menguras hampir seluruh energinya. Teknik yang digunakan bukanlah teknik biasa, melainkan gabungan dari teknik senjata tersembunyi terkuat Sekte Tang dan kekuatan dari belati embun pagi, senjata ilahi yang pernah diberikan kepadanya. Hanya dengan cara itulah serangan tersebut mampu menembus pertahanan Ditian. Singkatnya, di dalam pusaran ruang yang hancur, kesadaran Ditian mulai melayang. Kenangan ratusan ribu tahun hidupnya mengalir seperti sungai dalam pikirannya. Dia teringat masa mudanya ketika masih berada di bawah perlindungan Dewa Naga. Dia teringat kejatuhan Dewa Naga dan perpecahan menjadi dua Raja Naga, serta bagaimana ras naga perlahan runtuh. Dia juga teringat saat dirinya mengambil alih tanggung jawab besar untuk melindungi dunia binatang roh. Semua itu kini terasa seperti mimpi panjang yang hampir berakhir. Saat energi kehidupannya mulai terasa mengalir keluar, Ditian menutup matanya. Perasaan ringan menyelimuti dirinya, seolah-olah beban besar yang dipikul selama ini akhirnya dilepaskan. Meskipun ada sedikit penyesalan karena akhir datang dengan cara seperti ini, bagian dari dirinya merasa masihlah damai. Namun di tengah ketenangan tersebut, kesadarannya tiba-tiba terganggu oleh kehadiran Huo Yuhao di dalam pikirannya. Hal itu membuat Ditian membuka matanya kembali dan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Energi kehidupannya ternyata tidak menghilang secepat yang seharusnya terjadi jika dia menerima luka mematikan. Dengan adanya fakta tersebut, Ditian segera memeriksa luka di dadanya dan menemukan bahwa meskipun luka itu sangat parah, tetapi bukan luka fatal. Serangan Huo Yuhao ternyata tidak mengenai kepalanya yang merupakan titik paling rentan. Fakta ini sangat sulit dipercaya. Pasalnya kesalahan seperti itu hampir mustahil dilakukan oleh seseorang dengan kemampuan seperti Huo Yuhao. Kesadaran akhirnya muncul bahwa Huo Yuhao sengaja memilih untuk tidak membunuhnya. Meskipun niat pisau embun pagi dan ruang waktu cahaya telah menghancurkan tubuhnya, Ditian masih diberi kesempatan untuk hidup. Ketika pemahaman tersebut muncul, rasa pahit menyelimuti hati Ditian. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan. Pasalnya dia tidak hanya kalah, tetapi juga diselamatkan oleh orang yang mengalahkannya. Namun di balik semua itu, ada juga perasaan aneh yang menyerupai rasa hormat. Huo Yuhao kemudian meninggalkan medan pertempuran, menghilang ke dalam ruang yang terbuka di depannya. Sosoknya lenyap seperti kabut tertiup angin, meninggalkan Ditian sendirian di tengah langit yang mulai tenang. Ditian memandang tempat di mana Huo Yuhao menghilang. Wajahnya menunjukkan ekspresi pahit, tetapi juga pemahaman. Dia kini menyadari bahwa rasa pembebasan yang sempat dia rasakan sebelumnya hanyalah ilusi singkat. Pasalnya dia masih hidup. Tanggung jawabnya sebagai dewa binatang roh belum berakhir. Dia masih harus melindungi hutan Stardust dan semua makhluk jiwa di dalamnya.
Di tengah keheningan setelah pertempuran besar, Ditian tetap berdiri, terluka namun hidup, menyadari bahwa beban panjang yang dia pikul masih harus diteruskan, sementara takdir dunia terus bergerak maju tanpa menunggunya. Dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya guys ya. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita spoiler versi novel Solen 2 bagian 436-nya ya guys ya. Di mana Wu Yuhou akhirnya mengalahkan Dewa Binatang Roh dan dia telah memenuhi syarat untuk mewarisi kursi Dewa Emosi. Dan sedangkan di spoiler-spoiler bagian berikutnya, kita akan bahas nih perjalanan Wu Yuhou menjadi Dewa Emosi dan menemukan keberadaan Tang Wutong, serta akan membantu Tang San ngurusin alam dewa. Kalau masih penasaran, langsung aja klik subrek ya guys ya, dan juga nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoilernya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.